Hi study mates! Welcome to Let's Study, Study Abroad. If you ever dream of studying in another country but you are not sure where to start, video is made just for you. Halo semuanya, kenalin nama aku Akila Nuria, aku dari FEB UI tahun 2023. Dan di sini ada beberapa achievement aku. Yang pertama, aku award di Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek S1 pada tahun 2023. Dan di sini ada beberapa juga achievement aku, yaitu aku finalis Olimpiade Sains Nasional Ekonomi, kemudian juga aku ikut pelatnas, dan aku juga high school test competition di Politeknik STAN. Dan terakhir aku juga national round di kompetisi size ruang guru. Oke, first of all, di sini aku akan bantu kalian step by step untuk tahu nih gimana cara cari beasiswa yang sesuai dan juga apa aja yang harus dilakukan gitu. Nah, di sini ada beberapa objektif materials dari penjelasan aku hari ini. Yang pertama itu ada introduction dari beasiswa pendidikan Indonesia, kemudian yang kedua ada benefitnya, kemudian juga ada alur pendaftaran, dan seleksi-seleksinya. Oke. First, kita kenalan dulu nih. Sebenarnya apa sih beasiswa pendidikan Indonesia? Dan di sini kalian bisa lihat ada beberapa beasiswa lainnya yang dimana itu punya perbedaan yang dikit-dikit ataupun sedikit mirip gitu. Nah, kalau misalnya beasiswa pendidikan Indonesia atau misalnya BPI, itu tuh dia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi untuk tahun ini ya, karena udah ganti nama kementerian yang dimana dia dikelola sama pemerintah Indonesia yang bekerja sama sama LPDP atau Lembaga Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi. Dan untuk BPI ini dia ada untuk segala jenjang, ada yang untuk D4, S1, S2, dan juga S3, dan juga untuk dalam maupun luar negeri. Nah, sasaran utamanya kalau misalnya BPI ini dia ada untuk siswa SMA yang mau naik kuliah, guru, dosen, ataupun semacam pelaku budaya gitu di masyarakat. Dan juga pendanaan yang diberikan dia ada kuliah penuh, pendidikan, hidup bulanan, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya sama BIM tuh apa sih bedanya? Nah, BIM ini dia kepanjangan dari Beasiswa Indonesia Maju. Nah, dia sebenarnya masih mirip-mirip nih sama si BPI karena dia sama-sama di bawah Kemendikbudristek. Ya, nah cuman untuk si BIM ini dia biasanya akan menargetkan siswa SMA yang masih kelas 11 karena dia ada program yang diberikan itu persiapan studi, kayak dia bakal ngasih beasiswa les IELTS, kemudian juga coaching esai, terus juga nanti mereka akan bersaing lagi nih apakah mereka bisa dapat beasiswa buat pendanaan di kuliah di luar negerinya gitu. Nah, makanya kalau misalnya BIM ini dia tuh cuman untuk S1 sama S2 gitu. Dan di sini dia juga sama bekerja sama LPDP, tapi nanti juga ada beberapa yang yang bersinggungan sama si BPI ini dalam pendanaan nantinya. Nah, kalau misalnya untuk beasiswa LPDP, dia ini biasanya hanya dibuka sama buat S2 sama S3 gitu. Dan diketuai oleh LPDP-nya langsung. Nah, ini sasaran utamanya itu biasanya buat umum, ASN, ataupun ada juga yang disabilitas. Nah, beasiswanya juga beasiswa penuh, dia ada yang tuition fee, living cost, terus juga ada beberapa skema lainnya, tergantung keadaan. Kemudian di sini ada komponen dana beasiswa dari Beasiswa Pendidikan Indonesia ya, yang BPI aku. Nah, kalau misalnya S1 dia biasanya ya udah kita dibayarin kuliah, terus juga biaya pendaftarannya bisa di-reimburse nantinya, terus juga kita dikasih buku sama hidup bulanan. Nah, kalau misalnya untuk yang lainnya itu sifatnya kita mengajukan ya. Jadi mengajukan ini kita harus ngasih informasi nih di webnya kayak apakah nanti bisa di-reimburse apa enggak. Tapi kalau misalnya yang udah pasti mereka kasih itu SPP, tunjangan buku sama hidup bulanan, dan itu skemanya nanti akan tergantung dengan setiap kalian ngelaporin laporan pendidikan kalian gitu. Nah, kalau misalnya untuk S2 sama S3, dia sebenarnya sama aja, tapi kan dia biasanya ada tesis, terus juga publikasi jurnal, seminar, dan itu bisa diajukan. Bahkan kalau misalnya untuk S3, dia bisa juga ngajuin dana tunjangan keluarga gitu.
Nah, terus eh, kapan sih kita bisa daftar atau kayak dapat informasi seleksi? Nah, biasanya ini ada terpusat di website pemerintahnya ya, atau beasiswa Kemendikbud kalau misalnya tahun aku, kalau misalnya nggak ada perubahan. Nah, biasanya kalau misalnya BPI, dia ada dua, dia seleksi berkas sama seleksi interview. Nah, seleksi berkas dan seleksi interview ini biasanya ada range tertentu yang dimana itu akan tergantung sama pihak pemerintahnya mau dibuka kapan, tapi biasanya dibuka harusnya around Juni Juli sih waktu aku sama Agustus gitu biasanya udah seleksi interview. Nah, itu tuh ada persyaratan umum sama persyaratan khusus karena jenis beasiswanya kan banyak ya, tadi yang aku bilang ada yang pelaku budaya, ada juga yang untuk S1 buat kita, juga yang untuk S2 gitu. Nah, tapi yang pasti kita tuh kalau misalnya untuk S1 dia butuh prestasi dengan minimal juara 1, 2, 3 di daerah tertentu. Dia juga harus ada surat rekomendasi dari, kalau misalnya aku dari kepala sekolah waktu itu, terus juga kalau misalnya kalian udah kerja itu dapat rekomendasi dari atasan. Nah, Nah, kalau misalnya untuk pendaftaran itu ada ijazah, surat keterangan lulus. Kalau misalnya aku waktu itu kayak screenshot, kalau misalnya aku diterima di Unifaku, terus juga ada LOA. LOA tadi yang aku maksud, ijazah juga bisa minta ke sekolah. Terus sertifikat bahasa Inggris atau bahasa lainnya ini nggak wajib, tapi kalau misalnya kalian punya, itu bisa jadi nilai plus juga sih gitu. Tapi kalau misalnya kalian keluar negeri itu sertifikat bahasa Inggris biasanya diwajibin ya. Terus juga kita ada surat pernyataan, nanti ada template-nya di bookletnya biasanya. Terus juga surat rekomendasi sama esai. Nah, esai inilah yang biasanya perlu text time buat ngerjainnya dan kalian harus benar-benar mindful sama bukti prestasi gitu. Nah, esai ini biasanya nyeritain tentang kayak awal mula kalian tuh, background kalian kayak gimana, terus kenapa kalian mau daftar BPI ini, terus apa impact yang mau kalian kasih. Sebenarnya as simple kayak gitu, kayak gimana perjalanan hidup kalian dan di mana ntar esai tersebut akan dielaborasi banget waktu pas lagi seksi interview. Nah, seksi interview ini kita bakal ada 3 orang. 3 orang ini dia punya point of view yang berbeda-beda. Ada yang jadi psikolog, akademisi, dan masyarakat umum. Nah, psikolog ini dia bakal nanya nih, kayak kamu tuh daftar BPI kenapa? Terus kalau dia juga bakal nanya gimana nih kalau misalnya kamu nggak diterima BPI gitu. Nah, biasanya tuh banyak pertanyaan-pertanyaan menjebak lah. Kalau dulu sih aku dapet saran ya, katanya kalau misalnya kamu nggak diterima BPI, pokoknya jangan jawab kamu mau daftar beasiswa lain. Bilang aja kayak kamu tetap mau kuliah dengan dengan berusaha mencari bekerja atau gimana gitu, karena itu tandanya kamu punya cadangan gitulah, pokoknya banyak kayak tips and trick gitulah. Nah, terus ada juga yang akademisi. Nah, kalau akademisi ini dia bakal nanya nih kayak kenapa kamu milih eh, jurusan kamu sekarang, terus komitmen kamu kuliah kayak gimana, dan BPI itu berharap banget kamu nggak ada cuti kuliah kan, dan juga dia bisa lulus tepat waktu gitu. Bahkan kalau misalnya waktu itu diminta kayak kalau misalnya lebih cepat gimana, nah itu kalian harus punya jawaban masing-masing. Dan kalau misalnya untuk masyarakat umum itu dia kalau di esai kalian kan kalian ngasih tahu nih kalau misalnya kalian harus ngasih impact ke masyarakat dalam bentuk apa gitu. Nah, itu bakal di encourage apakah sematang apa impact yang bakal kalian kasih gitu. Nah, terus pertanyaan interview itu bakal dielaborasi dari hal-hal yang udah kalian tulis di esai, dan biasanya itu wawancaranya dalam waktu 60 menit atau 1 jam gitu. Dan itu beneran gak kerasa banget guys, karena kayak banyak banget pertanyaan yang ternyata dari esai kalian tuh bisa banget dielaborasikan. Do and don'ts. Nah, dunia kalian harus pahamin buklet dan segala persyaratannya dengan baik, karena itu tuh yang bakal jadi ini uh,
step pertama kalian di seleksi berkas. Jadi itu penting banget. Dan kalau misalnya kalian udah dapat informasi, itu kalian secepatnya aja siapin dokumen-dokumennya, karena ada beberapa dokumen kan kalau misalnya surat-surat kayak gitu itu harus kayak nunggu dari pimpinan apa gimana gitu. Terus jujur, yang pasti dalam nulis esai itu beneran kalian harus merenungkan di dalam diri kalian dan menghubungkan dari hal-hal yang udah kalian lalui gitu. Jadi kayak apa adanya aja dari kalian, tapi kalian harus bikin skema yang bagus gitu. Nah ini pasti tadi aku udah bilang tulis esai sejauh jauh hari biar bisa ngerevisi, dan kalian bisa nih minta orang terdekat kalian untuk proofread esai kalian. Kayak dulu aku misalnya sama temanku ada yang proofreadnya fokus kepada questioning kayak esensi dari esai aku. Ada juga yang proofreadnya tanda baca kayak gitu-gitu. Jadi kayak bermacam-macam banget kan VOV orang. Ada yang ngebenerin typonya juga gitu. Terus juga coba aja bikin simulasi wawancara gitu. Kalau misalnya ini mulai aja dari AI, ataupun kalau misalnya kalian punya teman seperjuangan itu boleh banget gitu. Nah, terus don'ts-nya ini pastiin banget sih kalau misalnya kalian ngumpulin berkas itu jangan sampai nggak sesuai persyaratan. Jadi kayak misal harusnya juara 1, 2, 3, nah kalian ternyata juara 4, ya itu nggak boleh gitu. Jadi kalian berpotensi banget buat di blacklist. Terus joki esai ini banyak banget kan aku dapat informasi kalau misalnya joki esai kayak gini, dan itu big no banget karena itu tuh bakal ditanyain sama interview, karena itu akan kelihatan kalau misalnya kalian itu ngada-ngada di esainya gitu. Terus abis itu nulis esainya itu dekatin sama pengumpulan, karena kan bisa jadi banyak kayak revisi-revisi gitu dan kalian kelewatan sesuatu, karena itu big no banget. Terus bohong. Nah bohong ini interview tuh bisa banget ngelihat mata kita dan kayak ini apa kegiatan kita selama interview. Jadi itu big no. Terus juga waktu wawancara itu berada di lingkungan yang nggak kondusif. Jadi pastiin aja kalian ada duduk di kursi, ada di meja, dan suasananya tenang, nggak boleh ada orang yang lewat gitu, biar nggak ganggu fokus kalian. Oke, nah nextnya kita masuk ke closing and motivation ya guys, karena proses beasiswa ini kayak bener-bener hanya penilaian tahu, dan kita harus banyak berdoa aja. Walaupun milestone kita udah banyak, kita harus walaupun kita harus ngasih yang terbaik, tapi kembali lagi tuh takdir ya yang akan terjadi, dan pokoknya kita ngasih yang terbaik aja dan performa yang baik saat wawancara, dan percaya semuanya itu bakal membuahkan hasil. Oke, semangat study pips. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kalian lakuin atau kayak action plan and tips yang bakal dilakuin? Nah, kalian mulai aja aktif ngecek informasi di media sosial terkait beasiswa pendidikan Indonesia. Biasanya beasiswa pendidikan Indonesia itu dia punya RW RT gitu loh. Kalau misalnya lurah. Nah, bahasanya tuh lurah kayak lurah BPI UI terus atau BPI UGM gitu. Itu banyak banget sebenarnya. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja kalian univnya mau kemana nih. Kalian coba searching juga BPI UI, BPI UGM, BPI UB gitu. Nah, terus biasanya cabang-cabang BPI ini dia ngebuka simulasi interview kepada calon awardee. Nah, itu bisa banget kalian manfaatkan. Kebetulan aku juga waktu itu latihan di BPI UI ngebuka simulasi interview latihan gitu. Dan itu beneran ngebantu aku banget sih, karena jadi banyak insight baru yang aku dapatkan, terutama yang seleksi interview itu yang tentang 3 VOV gitu. Terus habis itu mulai kenalin aja diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu sekarang masih kelas 12 kan belum daftar univ ya. Jadi kayak sebenarnya kalian tuh tujuan ke depan mau apa sih. Jadi itu bisa kalian kenalin sama hal-hal potensial yang ada di diri kamu. Terus yang pasti perbanyak prestasi, karena prestasi itu nggak bakal jadi suatu yang sia-sia. Dia effortnya bisa jadi poin tambah kita juga nantinya. Dan juga kita bisa tanya juga nih ke guru-guru, ibu guru, kira-kira ada nggak ya informasi yang bisa ngebantu buat
kita daftar beasiswa atau juga bisa kita biar ngepermudah administrasi. Dan juga terakhir yang pasti minta doa dari orang tua, teman, ataupun orang terdekat. Oke, studying abroad can feel hard, but when you take it one step at a time, it's totally doable. You don't need to perfect, jadi kita cuma perlu start aja untuk semuanya. And remember, Let's Study is here to support you through every application, every question, and every moment you feel unsure. So take notes, reply this video if you need to, and most importantly, keep dreaming big. See you in the next video, and maybe someday see you on campus abroad. If you find this video helpful and want to support more students like you can donate through the barcode shown on the screen. Every little bit helps us keep creating free, high-quality research for future global learners. And if you cannot support financial, that's okay too. You can help just as much by sharing Let's Study with your friends because great opportunities are even better when we grow together. Bye, Study Maths!